Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, terutama yang mendengarkan sabda dan firman dalam kitab suci yang hari ini kita dengarkan. Semoga menyentuh, menjamah, dan masuk dalam diri Anda. Dan ketika kita bersama meresapkannya, itu akan masuk menjadi daging, menjadi bagian dari hidupku. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Pada saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita akan diajak, dipertontonkan, ditunjukkan, diperlihatkan bahwa karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus dengan peristiwa kematian, kebangkitannya itu semakin menyebar kemana-mana. Dan itu justru karena penindasan, karena dikejar-kejar, karena orang semakin menyebar kemana-mana, mewartakan Kristus. Karena bagi mereka Kristus adalah kehidupan. Nah, itu yang terjadi dalam bacaan pertama di mana Kisah Para Rasul, di mana mereka menyebar ke seluruh daerah Israel sampai ke Timur Tengah, sampai kemudian ke Turki, dan di Antioquia inilah orang yang percaya kepada Kristus disebut diri atau menyebut diri sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya beriman pada Yesus. Pada mulanya mereka melakukan karya pewartaan kepada orang-orang Yahudi di diaspora, di negara-negara di mana mereka berkunjung atau berada atau mewartakan kemana-mana. Tetapi kemudian berkembang kepada orang-orang Yunani juga. Ya, mereka berdialog, bergaul dengan banyak orang yang kemudian nanti menyebar kemana-mana. Nah, dalam bacaan Injil hari ini dalam Yohanes bab 10 ayat 22-30, kita diajak untuk menceritakan kembali, untuk mendengarkan bagaimana Yesus mengungkapkan identitasnya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, aku dan Bapa adalah satu. Karena aku diutus oleh Bapa dan aku mewartakan apa yang ku dengar, ku ketahui, ku rasakan, ku alami bersama Bapa. Jadi Yesus menjelaskan kemesiasan dia ini, keilahian dia ini, bahwa dia bukan hanya anak Maria, orang Nazaret, tetapi dia menunjukkan sisi keilahian dia. Ya. Jadi Yesus adalah 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Allah. Ketika ada di dunia, maka ketika Yesus wafat, ketika Yesus menderita, ketika Yesus mengalami kemanusiaan naturally, alami seperti kita manusia, dia mengalami seperti itu. Ya, dia adalah manusia. Nah, pribadi dalam diri Yesus, pribadi Allah dan pribadi manusia. Ya. Nah, inilah saudaraku yang terkasih menjadi suatu keyakinan, suatu iman yang mendalam dalam diri kita. Ini menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Dan ketika kita mengatakan Yesus adalah Allah, Roh Kuduslah yang bersaksi tentang hal itu. Orang mengakui bahwa Yesus adalah Allah karena Roh Kudus. Lalu bisa dibalik. Ketika orang tidak melihat Yesus adalah sebagai Allah, hanya sebagai manusia, maaf kalau dikatakan tidak ada Roh Kudus dalam diri dia. Hanya Roh Kuduslah yang mengilhami, membuat orang semakin percaya kepada Yesus adalah Mesias, adalah Allah. Ya. Tapi pada saat ketika dia hidup menjadi sungguh-sungguh manusia. Nah, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus. Maka ketika dia masih bicara tentang bagaimana relasinya dia dengan domba-domba, dengan orang-orang. Jadi bagaimana kita sebagai domba-domba Kristus, mengenal Kristus, harus dalam dua sisi ini, kemanusiaan dan keilahian. Ya. Dan kenapa kita seringkali tidak mampu melihat, tidak mengalami Kristus yang hidup sebagai Allah dan sebagai manusia? Sisi mana yang membuat kita bisa seperti itu? Ya. Cara bagaimana supaya kita bisa mengalami keilahian Yesus, tapi pada saat yang sama kemanusiaan Yesus. Ya. Mungkin kita bisa berkaca, bercermin kepada seorang kudus Karmel, yaitu Santa Teresa dari Avila.
Bagaimana cara dia mengalami kemanusiaan dan keilahian Yesus? Justru di dalam kemanusiaan Yesus itu, ya, menjadi menjadi pintu, menjadi lubang di mana dalam kemanusiaan Yesus itulah dia kemudian dibawa kepada keilahian Yesus. Nah, bagaimana cara dia? Salah satu caranya adalah dengan meditasi tadi, dia berdialog dengan Yesus sebagai manusia, dan contoh teladan yang selalu dia pakai adalah kisah tentang perjumpaan Yesus dengan wanita di kolam Yakub di Samaria. Nah, dalam konteks itulah, dalam contoh seperti itulah, Bunda Teresa atau Teresa Avila membayangkan diri bahwa dia berbicara dengan Yesus seperti halnya teman, ya, bergaul sebagai teman yang teman di mana kita saling sebagai sahabat saling berbicara, saling bertanya, saling mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan kita. Ya. Lalu disitulah sebetulnya dalam perjumpaan, dalam pergaulan itulah kemudian semakin mengerti, semakin memahami, ya, apa kira-kira jawaban Yesus ketika kita mengajukan pertanyaan itu dan kita merasa Tuhan Yesus menjawab apa. Ya, jadi kata penting di sini adalah dialog, komunikasi. Ya, ada komunikasi timbal balik, bukan komunikasi searah, ya, tapi komunikasi timbal balik. Nah, bagaimana orang mengadakan komunikasi timbal balik kalau tidak ada trust, kalau harus ada trust gitu loh, harus ada kepercayaan, harus ada iman, harus ada keyakinan gitu loh. Seperti wanita dengan Yesus itu, Yesus enak sekali berbicara dengan wanita. Wanita itu juga berbicara segampang sekali gitu, seperti gampang sekali. Dan Yesus ketika bertanya di mana suamimu, ya Yesus bilang aku nggak punya suami. Dan Yesus mengatakan ya, yang sekarang yang kelima ini pun bukan suamimu. Nah, jadi demikian juga dengan hidup kita. Jadi dialog, saudaraku yang terkasih. Ya, kita membaca kitab suci, tentu saja sebagai kita membaca kitab suci, kita merenungkan, kita berdialog, kita berimajinasi, kita membayangkan sebagaimana kemampuan kemanusiaan kita. Nah, disitulah kita kemudian diajak Yesus untuk memasuki yang ilahi. Maka kalau kita lihat dalam Injil, Yesus pertama-tama bicara secara manusiawi dulu. Dan mereka tetap tidak mengerti bahkan ketika Yesus mengatakan yang ilahi, tambah tidak mengerti. Maka Yesus dianggap menghujat. Ya, tapi kalau cara Yesus berpikir, menyatakan itu secara manusiawi, secara biasa-biasa, secara alami, ya. Lalu kemudian dibalik misalnya tentang perumpamaan-perumpamaan, Yesus juga bicara tentang yang biasa, manusiawi. Ya. Tentang anak yang hilang misalnya. Ya, biasa sekali. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda atau kita bersama-sama, mulailah dengan apa yang realitas. Ya. Atau seperti Bunda Maria dengan perkawinan di Kana. Sangat manusiawi sekali. Bunda Maria belusuan ke kamar, ke dapur. Dan dia peduli dengan situasi rumah itu. Nggak ada anggur. Pesta perkawinan. Anda bisa bayangkan. Jadi seperti itu. Doa itu juga seperti itu. Gitu. Sesederhana itu. Tapi kemudian orang peduli dan diajak bicara Yesus. Dan ngomong Yesus, mereka nggak bisa anggur. Ya, tapi dengan keyakinan Bunda Maria tahu bahwa Yesus bisa melakukan itu. Kenapa saya yakin bahwa Yesus sudah melakukan itu di Nazaret ketika bersama ibunya Maria, bersama Yosef. Mungkin mereka sebagai orang miskin mungkin kehabisan minyak, mungkin kehabisan beras, atau apapun juga. Dan Yesus bisa melakukan itu. Karena itulah Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, ojo ke susu gitu katakanlah. Waktuku belum tiba, katakanlah dalam bahasa kita. Tapi Maria mungkin dengan dorongan Roh Kudus tiba-tiba mengatakan itu. Dan dia melakukan, minta, mohon. Ya. Jadi dia mengerti bahwa itu terjadi, bisa dalam diri. Dia tahu di balik itu bahwa ada pengalaman batin antara Maria dan Yesus. Ya, bahwa Yesus dapat melakukan itu. Karena dia tahu apa yang sudah terjadi pada keluarga itu. Dan Yesus kemudian terjadi, cedok air, dan air itu menjadi anggur. Saudara, jadi kita melihat hari ini dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi. Nah, ini bagi orang Yahudi juga semacam impossible, sesuatu yang di luar konsep pemikiran mereka. Yesus adalah Bapa satu. Gimana itu?
Tapi sekali lagi Yesus mau mengajar, maka seringkali Yesus tidak bisa dimengerti gitu loh. Mereka marah juga karena ajarannya terlalu tinggi. Ya. Tetapi Yesus juga mulai dengan manusia mengajak beberapa hal, beberapa kali dia mengajak kemanusiaan secara manusiawi. Tetapi kemudian di balik itu ada sesuatu yang ilahi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya ajak Anda? Mulai dengan yang manusiawi, yang sederhana di sekitar kita, di rumah kita, apa yang kita alami. Lalu di balik peristiwa itu pasti ada yang ilahi. Ya, tidak cukup hanya mengetahui pengalaman manusiawi kita, tapi di balik itu ada spiritualitasnya, ada rohnya yang bekerja. Entah peristiwa itu penderitaan, entah itu peristiwa kesulitan, entah peristiwa apapun juga. Belajar melihat, mengalami di balik peristiwa itu ada suatu rahmat di mana perjumpaan dengan Tuhan. Ya, bahwa Yesus dapat melakukan dalam kesatuan dengan Bapa. Nah, kedua saya mengatakan bahwa iman kita itu harus trinitaris. Bertumbuh berkembang ya dalam relasi kita dengan Yesus, relasi kita dengan Bapa, dan relasi kita dengan Roh Kudus. Ya, ketiga ini semakin tumbuh dan berkembang harus menjadi trinitaris. Kalau tidak akan bertumbuh, atau maafkanlah mungkin tidak bertumbuh, kurang bertumbuh maksud saya. Ya, pasti bertumbuh tapi akan kurang bertumbuh, akan semakin kuat, semakin dalam ke Allah sebagai Bapa yang merangkul, memeluk, menerima apa adanya. Yesus yang membebaskan saya dari segala dosa, dan Roh Kudus memberikan inspirasi kepadaku untuk bekerja. Jadi ada faktor-faktor di mana kita dibuka matanya oleh Roh Kudus untuk mengerti Bapa, untuk mengerti Putra, untuk mengerti kehidupan. Maka dalam masa Paskah ini kita akhirnya ujung mahkotanya itu adalah mahkota kita itu adalah Roh Kudus, Pentakosta. Maka mari hari-hari ini Anda bersama mohon Roh Kudus. Ya bukan berarti kita tidak punya Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu dibangkitkan, diberi semangat. Nah bentuknya apa? Coba kalau kita mendapat pencerahan, kalau kita mendapat pencerahan, kalau kita mendapat penerangan, ada sesuatu yang gelap tiba-tiba muncul, itu jalankan saja. Kalau kita mau berbuat baik pada seseorang, tiba-tiba muncul sesuatu yang baik, jalankan. Itu yang dapat prompting of the Spirit. Jadi ketika itu muncul sesuatu, nanti lama-kelamaan the prompting of the Spirit itu muncul bergerak dalam diri kita gitu loh. Karena Roh Kudus itu tiba-tiba muncul lalu kita jalankan, atau tiba-tiba ada inspirasi tertentu kita jalankan. Oh iya, ada sesuatu yang itu. Nah, lalu kemudian nanti fragmen satu dengan fragmen yang lain bertumbuh berkembang, lalu muncullah sesuatu yang jelas gitu loh. Ya. Prompting of the Spirit. Prompting itu sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, dan saya yakin kita dorong kalau itu baik kita jalankan. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap kita semua semakin tumbuh, semakin berkembang dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam waktu-waktu ini kita lihat dalam bacaan pertama, para rasul selalu didorong oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini. Dan mereka nyata sekali karya kisah para rasul, kisah dari bimbingan Roh Kudus. Dan itu adalah Anda, dan itu adalah gereja. Ya. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berbuat baik di masa COVID ini, tiba-tiba muncul sesuatu, kita ide sesuatu yang kita bangun, kita jalani, lalu tumbuh. Saudara, Anda dan saya, mari bertumbuh dalam Tritunggal Maha Kudus Trinitaris. Ya, mulai dengan hal-hal kecil, muncul dalam Roh Kudus, dalam diri kita jalankan. Tuhan memberkati Anda. Terutama bagi Anda yang sakit, diberkati, disembuhkan dari segala macam penyakit lewat tangan hamba-Mu ini yang tak pantas ini. Tapi Kau alirkan rahmat, berkat air dan darah dari lambung Yesus, menyentuh Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.